Cuman kalau buat gua, helm ini digunakan untuk harian, helm ini mungkin gua gunakan untuk touring, gua lebih baik mencari yang Oke, brother, ketemu lagi sama gua Wahyu1DS di video gua kali ini yang akan membahas perbedaan visor lock AGV Ori sama visor lock AGV 1:1. Bagusan mana, layak dipakai apa enggak, dan kira-kiranya lebih awet mana. Nah, banyak pertanyaan dari kawan-kawan mengenai masalah dua part ini ya. Kira-kira kalau gue beli itu kayaknya oke nggak sih bang? Karena kalau gue beli yang asli itu kayaknya mahal banget gitu. Dan bisa dipasang nggak sama yang ori gitu? Plug and play atau gimana? Atau fungsi atau enggak? Ya oke bro, kita bahas bro. Dari bentuk sudah sama. Dari warna dilihatnya hampir sama, tapi tetap ada perbedaannya. Dari fungsi yang pasti ya, kita cek dulu dari fungsi. Kalau fungsi dia sama, bisa naik turun juga sama. Yang ini yang ori ya, yang di sebelah kiri gua ori, yang di sebelah kanan gua ini 1:1. Dimensi sama, nggak ada beda, bisa dipakai, masuk plug and play alias plug and play ya. Sistem pengunciannya tetap sama, baut. Yang ini 1:1, yang ini ori juga tetap baut sama. Bautnya juga sama, drat kasar juga. Cuma memang kalau dilihat secara seksama ya, ada bedanya. Bedanya apa? Nah, ini kita jelaskan bedanya. Ini kita bahas dari yang ori dulu ya. Ini ori nih. Kalau ori, warnanya itu full doff. Baik tulisan, logo, frame luar, frame dalam, semua full doff. Sampai dalam-dalamnya itu full doff. Ngedoff warnanya. Ngedoff warnanya ya. Nah, ini warnanya ngedoff. Kalau fungsi, ya jelas fungsi. Dari bahan sama, plastik-plastik juga. Kalau dipegang dia lebih kasar ya. Yang ori, karena dia full doff ya. Oke, kalau yang 1:1, warna doff sama, bahan plastik juga sama, pengunciannya sama dengan baut drat kasar juga. Cuma yang membedakan dia di logo sebelah sini nih. Nah, ini ada logonya, tulisannya AGV ya. Kalau yang ori, logonya tulisannya doff juga sama, full doff. Kalau yang 1:1, frame-nya doff, frame dalamnya doff, tulisan AGV-nya dia glossy. Tuh, bedanya seperti itu. Di dalamnya dia mengkilat. Beda sama dalamnya yang ori. Nah, dari biasan cahaya juga udah kelihatan ya. Yang ini 1:1, yang ini original. Ini bahannya plastik solid, plastik banget. Kalau fungsi tetap sama, fungsi. Cuma yang membedakan, kalau yang kemarin kita bahas tentang per ya, pernya dari original itu warnanya kuning. Kalau yang dia, bahannya kita akan bongkar ya. Kalau punya yang 1:1, bahannya udah stainless warnanya. Bukan pakai bahan yang kuningan kayak ori kemarin. Kalau untuk diameter sama. Untuk daya pegasnya sama, nggak jauh beda sama yang ori. Cuma bedanya dia warnanya stainless saja. Dan lubang di dalamnya itu gede banget. Lubang ini gede banget nih. Lubang ininya gede. Jadi kalau dimasukin per itu dia goyang. Nah, ini goyang gitu. Kalau yang ori dia sesuai dengan diameter dari pernya. Jadi dia presisi geraknya. Geraknya presisi, nggak kiri kanan, nggak goyang-goyang. Nah, kalau yang 1:1 mungkin karena ya harganya murah ya nyetaknya begitu aja gitu ya. 1:1 ini punya bahan solid banget.
plastiknya plastik solid nih. Beda sama plastik yang original. Original ini bahannya tipis banget. Oke, ini ada sigmat ya. Kita pakai sigmat ya. Kita ukur ketebalan dari framenya si 1:1 dulu. Kita nolin ya. Ini 0 ya bro ya. Ini 0. Kita ukur ketebalan dari framenya. Tebalnya 1,15 ya ketebalannya ya. Kalau yang ori ketebalannya 1 mili bro. Jadi jelas dari ketebalan aja dia udah menang nih yang ini nih. Udah lebih tebal. Yang 1:1 itu ketebalannya lebih tebal. Untuk plastiknya, nah ini plastiknya ya. Frame dalam itu sama ketebalannya kayak yang di luar ya. Yang ini ketebalannya lebih padat, lebih kuat ya. Lebih solid kalau menurut gua ya. Jadi kalau kita berbicara bang lebih awet mana kalau gua mau pakai ori atau gua mau pakai yang 1:1. Ini ori, ini 1:1. Menurut gua pribadi yang sudah gua lakukan di sini ya, dan yang sudah gua coba, kalau untuk keawetan gua jelas pilih 1:1 karena dari struktur bahan juga dia lebih tebal, lebih kuat. Tapi kalau kita mau berbicara ori, sudah pasti ori dibuat seperti ini ada maksud dari pabrik. Entah itu soal keawetan, entah itu soal fungsi, entah itu soal keamanan, udah pasti pabrikan sudah memikirkan matang soal struktur dan bahan yang dia pakai. Beda sama yang 1:1. Cuma semua balik lagi ke kawan-kawan, mau pakai yang mana? Mau pakai yang ori atau mau pakai yang 1:1. Karena kalau untuk dari segi harga ini bedanya bumi dan langit, jauh banget. Bedanya jauh banget. Yang ori bisa hampir 1 jutaan ya, mungkin 1 jutaan untuk sekarang ya, karena yang jual juga jarang, importirnya juga masih gelap, masih abu-abu. Sedangkan kalau yang 1:1 kita masih bisa cari copotan banyak banget di grup ya. Bang bisa dipasang bang, bisa 1:1 bisa dipasang, bisa ke sini, bisa ke sana, dan dari sana bisa ke sini juga. Cuma yang membedakan ya tetap pasti ada perbedaan seperti yang tadi gua bilang. Antara 1:1 dengan yang ori itu pasti ada bedanya walaupun bentuknya sama. Dari size beda, dari ketebalan bahan juga beda, dari warna pun ada perbedaan. Jadi kawan-kawan mau pilih yang mana terserah. Gua hanya di sini menjelaskan mungkin ada plus minus dari bahan ini, dari dua benda ini yang mungkin bisa dijadikan referensi ke depannya bila mana membutuhkan part ini untuk dipasang di helm kalian. Jadi 1:1 menurut gua sampai saat ini masih layak dipakai. Ketika lu mencari part yang ori susah, lu bisa cari yang 1:1 karena untuk durability kalau gua masih mempercayakan 1:1 ya kalau untuk durability ya. Tapi kalau untuk kita mengejar looknya original banget, tetap lo harus pakai yang original. Untuk fungsi sama, untuk diameter sama, pemasangan nggak ada perubahan baik di ori atau di yang palsu. Nih yang ori ya, ini ori sama ori kita masukin, udah jelas masuk karena memang ini bawaannya ya. Ini kita copot lagi, ini ori, ini 1:1 kita masukin, sama bro, nggak ada perbedaan, nggak ada yang harus dirubah, nggak ada yang harus dicowok-cowok, nggak ada yang harus dibolonginnya lebih besar juga nggak ada. Semuanya masuk normal seperti kita pakai part ori. Tapi untuk kekerasan pegasnya, pernya yang kemarin kita bahas itu, ini per ori, ini per ori warna kuning, dan ini per imitasi
warnanya sudah stainless juga, tapi diameternya sama. Nah, permasalahannya di 1:1 pun juga punya penyakit yang sama. Ketika ini pernya udah lemah, dia pasti akan seret juga. Mau nggak mau harus melakukan modifikasi seperti yang kemarin sudah gua lakukan dari per korek api. Nah, kalau lo mau dia geraknya cepet, berbaliknya cepet, juga tendangannya bagus, saran gua biar lu nggak bongkar-bongkar di kemudian hari, kalau lu dapet part ini langsung lu bongkar, ganti pakai pernya dari korek. Itu udah sangat membantu banget buat kedepannya. Jadi semua balik lagi kawan-kawan, mau pilih yang mana? Ini 1:1. Kalau lu beli sekitaran harga 300.000 lah kawan-kawan biasanya jual. Ini part ori. Kalau dijual biasanya harganya 1 jutaan. Jauh banget. Perbedaannya jauh banget. Ini ada di atas harganya dan ini ada di bawah. Kalau fungsi tetap sama. Durability kalau gua ya pribadi, karena gua di sini sudah mengalami banyak dari spare part yang rusak, dari yang patah, dari yang segala macem. Gua lebih memilih yang 1:1. Untuk durability ori ada di bawah dia jauh. Durability dia lebih kuat. Jadi pilih yang mana, balik lagi kawan-kawan. Gua hanya memberikan sedikit penjelasan. Mau pilih yang mana, mau ori banget, monggo silakan. Kalau kekuatan duitnya, pendananya kuat, saran gua tetap ori jauh lebih baik. Tapi kalau lu dananya juga terbatas, mau cari fungsi, mau cari looknya juga kelihatannya kayak Givi, ya masih tetap 1:1. Cuman kalau buat gua, helm ini digunakan untuk harian, helm ini mungkin gua gunakan untuk touring, gua lebih baik mencari yang 1:1. Jadi yang part orinya gua cabut, gua simpen. Satu saat helm ini gua mau jual, gua balikan lagi ke part yang ori. Yang 1:1 copot. Nah, jadi nanti helm lo mau jual, kondisinya udah ori lagi. Jadi segitu aja tips dari gua. Kalau ada kurang-kurang, silakan komen biasa di bawah. Kalau bila mana bermanfaat, silakan di-share ke kawan-kawan. Bila ada pertanyaan lebih lanjut, silakan WhatsApp gua di sini. Oke. Itu nanti lu bisa buat jelasnya, Bang, harganya berapa, belinya di mana, atau dapatnya gimana. Nah, bisa WhatsApp gua di sini. Thank you buat Erak yang selama ini udah support channel gua. Buat kawan-kawan yang mau bekerja sama mungkin sama gua, boleh silakan kontak WhatsApp gua di bawah. Thank you, sukses semua. Wayuan Yes, ciao.